Mari kita dengarkan kata sambutan berikutnya dari kali ini akan disampaikan oleh Ibu Sariah Liliana MPD. Kepadanya kami persilakan. Mantan Guru Penggerak. Mantan CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala-galanya, karena pada pagi menjelang siang hari ini kita dalam melaksanakan tugasnya Yulia staf yang habis berbahagia. Pertama saya ucapkan selamat menempuh pendidikan CGP nya yang akan ditempuh selama 6 bulan ya. Itu udah berapa bulan ya? 2 bulan, jadi 4 bulan lagi masih. Iya. Kalau saya kemarin 6 bulan tapi setahun. 9 bulan jadinya, selesainya setahun, jadi kemudian mencuri ya. Dan semoga dalam pemahaman budaya positif ini bisa Ibu Yulia terapkan di kelasnya, bagaimana cara membuat konsekuensi dan hukuman terhadap anak didik. Jadi bisa kita lakukan secara bagi yang guru penggerak itu sudah tahu ya apa sebetulnya. Bagi yang belum, mari kita sama-sama belajar di sini, akan dipaparkan oleh Ibu ya bagaimana itu konsekuensi, bagaimana itu hukumannya. Bagusnya apa yang kita ambil apabila anak didik kita bermasalah. Terus juga semoga seterusnya tambah sukses dikali itu tadi ya. Tambah lincah, tambah berkah dan bahagia ya. Dari saya, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kedua kata sambutan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Sani, merupakan senior guru penggerak di sekolah ini karena beliau sudah duluan merasakan pahit manisnya CGP di angkatan 7. Kita kasih tepuk tangan sekali untuk Ibu Sani ya. Ya, bisa diteruskan kepada teman-teman yang lain, baik itu Bu Evi, Eva dan Yulia, dan bisa berikutnya yang menyusul. Amin. Baiklah, selanjutnya yaitu ini adalah acara inti kita. Marilah kita dengarkan apa pemaparan yang akan disampaikan oleh pemateri. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Yulia Anjani SPD. Kepadanya akan kita persilakan. Izin dulu, Bapak Guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berkumpul di ruang yang penuh berkah dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam kami pinantinya kita haturkan kepada junjungan beserta para pengikutnya dan baiklah.
kepada Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktunya istirahat untuk dapat hadir di sini di acara kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah dan kelas. Kemudian selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas izinnya pada hari ini yang telah mengizinkan saya untuk memberikan pemaparan tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih juga atas dukungannya berupa moral, berupa sarana dan prasarana yang ada di sekolah sehingga saya bisa melanjutkan dengan baik setiap tugas-tugas yang akan saya lakukan. Selanjutnya, hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Untuk itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru untuk salam guru penggerak terlebih dahulu ya. Di situ ada salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Bergerak, ya. Berdiri boleh. Sambil berdiri. Iya. Oke. Iya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Sekali lagi. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih. Untuk itu saya ingin memperkenalkan, ini adalah fasilitator dan pengajar praktis saya, yaitu Ibu Lindawati sebagai fasilitator dan Ibu Sri Mariata itu sebagai pengajar praktis. Untuk Ibu Lindawati itu fasilitator saya dari Prabu Muli yang merupakan guru di SMK Negeri 1 Prabu Muli. Sedangkan Ibu pengajar praktis saya Ibu Sri Mariati itu berasal dari SD Negeri 60 Palembang yang merupakan kepala sekolah SD Negeri 10 Palembang. Dan wali kelas saya CDK 11 yaitu Julia Azriani dari SD Negeri 17. Nah, untuk tadi sudah guru penggerak ya. Sekarang silakan tatap-tatapan sama teman sebelahnya untuk senyum. Jadi sama yang ini boleh? Atau sama yang boleh sini? Oke. Instruksinya senyum selama 30 detik aja. Coba, ayo senyum, saling senyum. Ibu berpasangan senyumnya sama siapa? Adik-adik senyumnya sama siapa? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Sebenarnya saya ada SBG ganti sebenarnya. Ini nih kalau Bapak Ibu guru pasti udah tahu nih. Untuk siswa sebenarnya, tapi ini saya ganti karena kita Bapak dan Ibu guru, jadi saya ganti. Ini nyanyi pantun, saling menyapa. Seperti ini ya. Bapak Ibu guru apa kabarnya? Siapkah kalian untuk diskusi? Semangat semuanya, dengar sama. Bapak Ibu guru semua hebat. Gantian. Mari. Siap. Kami siap diskusi dengan tenang bersama. Kami fokus, kami Wisata kami berikan. Oke, terima kasih. Masih semangat ternyata ya. Sampai akhir ya kalau gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada latar belakang
Sejatinya sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Begitupun dengan guru harus dapat mengkondisikan ekosistem sekolah yang berpihak pada murid dan menjadi among yang menuntut murid mencapai kebahagiaan dan hidupnya sebagai individu maupun anggota masyarakat nanti. Dengan membiasakan budaya positif di sekolah berdasarkan keyakinan yang mereka yakini memiliki nilai-nilai kebajikan yang dituju dapat terwujudnya profil pelajar Pancasila. Di sini ada tujuannya yaitu untuk mewujudkan disiplin positif, kemudian terbentuknya karakter murid berakhlak mulia, menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri yang muncul karena siswa meyakini nilai-nilai kebajikan dalam menjalankan disiplin positif, kemudian mewujudkan budaya positif melalui penerapan keyakinan mereka. Untuk pola ukur itu, murid terlibat secara aktif untuk membuat keyakinan kelas. Apakah sudah dilakukan di kelas masing-masing oleh guru? Sudah, alhamdulillah. Kemudian guru dan murid menerapkan budaya positif secara konsisten, tidak hanya pada saat itu saja, tapi tetap berlanjut sampai nantinya. Kemudian terciptanya suasana dan lingkungan yang positif, baik di sekolah maupun di kampus. Lanjut. Nah, kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep sebagai berikut. Ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Karena kita sekarang adalah kurikulum merdeka, jadi pembelajaran kita pun terbaharui, ya, menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan suatu profil pelajar Pancasila. Selain itu juga paradigma perubahan baru ini pada pembelajaran yang sebelumnya itu bersifat klasikal, monoton, ya kan, hanya fokus pada guru saja. Tapi pada paradigma baru ini kita lebih memfasilitasi siswa sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing sehingga terciptanya profil pelajar Pancasila yang ada 6 poin tersebut. Selanjutnya, mengenai budaya positif, kira-kira kalau mendengar kata disiplin itu apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Ibu Epra? Disiplin itu adalah sikap di mana kita harus memenuhi peraturan yang ada di sekolah atau di setiap tempat, sehingga tanpa dipita oleh seseorang kita tetap melakukan. Terima kasih kepada Bu Epra. Kita tepuk salut dulu ya. Tepuk salut. Terus salut. Coba dari Pak Joni perwakilan laki-laki. Ini tahu apa? Yes. Jadi deskriptif menurut yang saya pernah baca itu beri dia iya benar ya. Disiplin itu yang harus kita taati. Jadi menaati aturan, teratur, tetap kepatuhan yang harus kita
tidak hanya kita ucapkan saja. Lanjut, disiplin positif itu adalah suatu usaha seseorang untuk belajar mengontrol diri dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapainya tujuan mulia yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dihargai. Di mana disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan dari paksaan, tidak, bukan dari paksaan. Berarti memang lahir dari dirinya sendiri, atau juga bukan dari ujian atau hukum, ya, bukan pada diri sendiri. Lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Di mana nilai-nilai yang disepakati bersama itu lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang yang berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk mulia, mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut, kita ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu adalah suatu dorongan yang timbul pada diri sendiri secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan yang tujuan. Motivasi perilaku itu sendiri itulah menghindari kenyamanan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Seperti murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Itu merupakan faktor dari luar, karena kan ada omongan dari temennya kayak gitu, seperti itu, apa ejekan dari temennya. Jadi dia merasa dirinya itu takut karena hukuman, dia tahunya hukuman itu yang berfisik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu merupakan faktor dari ekspresi. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri itu motivasi faktor intrinsik. Lanjut ke konsep disiplin dan identitas sukses. Konsep disiplin ini ada identitas sukses dan ada yang gagalnya. Yang suksesnya apa? Yang sukses itu mengenai konsekuensi dan restitusi, menggunakan segitiga restitusi dan berupa konsekuensi. Konsekuensinya seperti apa? Perlu mentoring lebih lanjut. Jadi kita sebagai guru itu harus mentoring siswa, harus mengarahkan mereka, kemudian memberikan stimulus respon yang baik kepada mereka, kemudian menghormati dan menaati peraturan, penguatan jangka pendek, kemudian bilang waktu untuk memenuhi kesalahan. Sedangkan segitiga restitusi atau restitusinya itu berupa murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain, murid mengalir kontrol dirinya sendiri, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya dan fokus memecahkan masalah di depannya. Kalau itu yang sukses dan ini adalah identitas gagal, yaitu hukuman dan penghargaan. Kenapa disebut hukuman dan penghargaan konsep disiplin identitas gagal? Karena murid merasa tidak nyaman, dia terpaksa karena dia memaksakan dirinya, terus menyakitkan dirinya juga. Murid menyembunyikan masalah dan kesalahannya, kemudian murid menjadi rendah diri dan menutup diri, dan murid menjadi takut. Sedangkan penghargaan itu tidak efektif untuk murid, ya, merusak hubungan antara sesama teman, bisa iri, bisa dengki sesama teman mereka, terus mematikan kreativitas mereka juga. Biasanya murid punya kreativitas yang tinggi,
mendapatkan penghargaan, dia dirinya sudahlah nggak usah. Jadi seperti itu. Kemudian merapat hak harga diri, menghargai dirinya sendiri, menghukum dengan sistem rating itu juga tidak boleh ternyata. Ya, itu merupakan disiplin dengan identitas yang berbeda. Nah, di sini ada konsep disiplin tentang pendekatan restitusi. Restitusi kita sebutnya restitusi, dan tadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dan karakter yang kuat. Restitusi ini sendiri ciri-cirinya itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan awal bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, siswa tidak menyelesaikan materi atau tugas di sekolah tepat waktu. Guru memberikan hukuman, yaitu berarti guru memarahi siswa. Kemudian siswa menjadi takut. Kemudian guru menghukum siswa berdiri di lapangan selama 10 menit. Itu berupa hukuman untuk kasus siswa yang menyelesaikan latihan atau tugas tidak tepat waktu. Kemudian kalau konsekuensinya itu apa? Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan latihannya saat istirahat. Sedangkan restitusinya apa? Guru menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar sama siswa, terus kemudian guru terbuka dan siswa menghormatinya dan Nah, itu ada 10 pertanyaan tentang hukuman atau konsekuensi. Tadi sudah disebutin konsekuensi itu apa dan hukumannya seperti apa. Coba Bapak dan Ibu guru saya kasih sinyal. Kemudian nanti letakkan untuk pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dan karena saya tidak akan tidur di kelas lagi. Itu merupakan suatu konsekuensi atau hukuman. Ditulis kemudian ditembakkan. Murid disuruh untuk push-up 20 kali karena ikuti kelas. Iya, itu ditembak karena konsekuensi atau hukuman. Itu soalnya ada 10.
Ada dua soal. 11, 15 kan? 15. 12. Yusari nomor 1 dan nomor berapa? Yepi nomor 90. Yepi 90. Kak Joni nomor 8. Kak Joni nomor 8. Hukuman di hukuman. Oh, kembali. Nomor 3, Bu Lesita. Nomor 3, Bu Lesita. Nomor 5, Nasari, ayo. Bu Lesi, nomor 3. Nasra, nomor 7. 6 siapa? 6 belum. Bunda nomor apa? Nomor 10, Bunda. Sudah berarti 6, 7 belum, 8 Pak Joni ya? 7 belum. Boleh kita 7. Sudah? 8? 7 belum? 7 belum. 7 ya? Ya, 7 berjemur di lapangan kakak ngobrol sama belajar. Hukuman atau konsekuensi? Silakan Bumil jelaskan satu-satu tersebut. Baik, pertanyaan hukuman atau konsekuensi nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan tidur di kelas lagi termasuk hukuman. Nomor 2. Benar atau salah Bapak Ibu? 2. Lari mengelilingi lapangan sekolah sebanyak 5 kali putaran karena tidak membuat PR hukuman. 3. Murid disuruh untuk push up 20 kali karena ribut di kelas hukuman. Benar. Nomor 4. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret konsekuensi. 5. Membersihkan tumpahan air di atas meja belajar karena tersenggol saat belajar konsekuensi. Oke. Yang Bunda Niki. Ayo. Nomor 6, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Ayo siapa itu? Mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jawabannya hukuman. Betul? Terus nomor berapa lagi? Nomor 7. Berjemur di lapangan karena ngobrol hukuman. Ada yang tak boleh karena tak lutut. Oke, nomor 8. Coba Pak Joni lah maju. Ya Pak Joni, kalian ke iya Pak Joni tadi nomor 8 dulu. Nah, tapi dia nomor 8 dulu. Nomor 8, membersihkan coretan yang dicoret di atas meja. Itu sendiri ya. Konsekuensi. Benar atau salah? Nomor 9, duduk di bangku di pinggir lapangan dan istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru tiket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Benar atau salah? Nomor 9, duduk di bangku pinggir lapangan jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh tiket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Hukuman benar. Nomor terakhir, nomor
10 kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal selama 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Udah semua, tepuk tangan. Iya, pintar semua, Masya Allah. Tepuk uang dulu ya. Wow, beri dia kue, beri dia beri dia. Wow, ayo ke jadi jauh. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan seterusnya. Kira-kira bertahan hidup itu apa? Seperti apa? Hah? Butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh duit, berbelanja, ya. Terus kasih sayang, gak rasa terima kasih. Butuh berbelanja, oke, butuh ucapan, iya, kasih sayang. Kemudian penguasaan, nah, punya jabatan. Terus kebebasan, kayak guru ingin bebas untuk berpendapat, untuk bermain, untuk jalan-jalan, kesenangan. Iya, kita lihat jawabannya. Nah, kalau bertanya seperti makanan, pakaian, kepentingan, kesehatan, terus kasih sayang itu keinginan tetap untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Kemudian pengusahaan itu untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten atau terampil. Ya, seperti saya ingin jadi jabatan yang bagus seperti dia. Terus kebebasan itu kemampuan untuk bergerak secara bebas tanpa adanya batasan. Kemudian kesenangan itu relaksasi, bermain seperti itu ya, jalan-jalan. Lanjut. Di sini ada posisi kontrol guru, di mana guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid? Apakah telah memerdekakan? Apakah telah memandirikan murid? Dan bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset berdasarkan teori kontrol bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Oke, inilah 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kita sebagai pemukul, sebagai manajer, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai pembuat. Contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai pemukul. Misalnya seperti tadi, misalnya di situ berdiri di tengah lapangan selama 1 jam. Nah, itu merupakan hukuman kepada murid. Kita sebagai guru itu sebagai pemukul. Kemudian sebagai teman, misalnya, nah, ayolah bagaimana sih kamu kemarin kan kamu sudah janji ke bapak, ke ibu, bukan? Itu. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk di sana dulu ya, nanti ibu bantu kamu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu pakai kerjanya apa? Jangan diulangi lagi ya. Lanjut. Untuk manajer, posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita bertanya tentang kesalahan mereka, dan kita juga memberikan solusi bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kelima, membuat rasa bersalah. Seperti berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Posisi kontrol
aku? Ada apa? Kamu tidak benar-benar melakukannya. Jawab Belici. Manajer, teman, membuat rasa bersalah dan kedua. Yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bu Lisa, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisinya sebagai manajer. Terima kasih Bu Lisa. Tepuk salut lagi untuk Bu Lisa. Tepuk salut. Salut. Nanti yang ketiga coba Bu Yuli. Bu Yuli yang ketiga. Ayolah lakukan dengan ibu ya sebagai teman. Iya benar, sebagai teman kita beri tepuk. Wow, tepuk wow. Beri dia, beri dia, beri dia. Yang keempat, coba Ibu Efra. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas, yaitu posisinya sebagai pemantau. Yang keempat adalah kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas, itu sebagai pemantau. Nah, kita kasih tepuk gue juga lah buat gue ya, yuk. Tepuk wow. Beri dia, beri dia, beri dia. Iya, benar ya jawaban Bapak Ibu semuanya. Yeay. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang untuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bunda Niki? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena saya tanya. Ya, kalau yang tentunya kan yang penting itu kan yakin dulu, kan yakin dulu. Kalau sudah yakin, bisa diatur. Oke? Iya, jadi segala apa-apa yang ada di semester itu harus ada keyakinan dulu. Kalau sudah benar-benar yakin, semuanya sudah semua, baru kita buat pengaturan. Oke, terima kasih Bu Niki. Kita cepat dulu ya. Wow, untuk salutnya. Oke, nah, Memeta atau Bu Evi dulu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu dibentuk secara bersama dari siswa dan guru. Sekarang kalau peraturan kelas hanya satu pihak saja, bisa
disebut keyakinan kelas karena dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi kita sepakati dulu bersama-sama guru dan siswa, setelah sepakat baru dibuat menjadi keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Karena bukan dibuat oleh satu orang saja guru atau sekolah, sehingga anak itu bisa melaksanakan keyakinan tadi bukan karena terpaksa, tapi karena kedisiplinan dia akan menciptakan di sana disiplin positif. Terima kasih kepada Memendra, kepada Bu Evi dan kepada Bu Dokter. Nah, inilah pembentukan keyakinan kelas. Benar ya? Keyakinan kelas itu kita tuh membuatnya dengan bersama-sama antara kita guru dan murid yang ada di kelas, sehingga mendapatkan sebuah kesepakatan bersama, tidak ada paksaan satu sama lain seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, jadi bebas. Siswa mengungkapkan pendapatnya sendiri, ingin seperti apa keyakinan kelasnya, dan kita sepakati bersama. Kemudian, semua warga sekolah harus dilibatkan, atau semua warga yang ada di kelas, Bapak Ibu semua harus dilibatkan sesuai dengan kondisi kelas ya, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, sehingga keyakinan itu dapat dipelajari. Dan jangan lupa dengan pernyataan yang positif, tidak memberatkan. Lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat melakukan muridnya mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu berupa pembentukannya segitiga. Di situ ada yang namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi itu sendiri yaitu belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan orang bukan sebuah paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, dan fokus pada sekarang. Nah, kita istrikan lagi ya, tebak-tebakan. Kita main tebak-tebakan. Hadiahnya makan. Nanti kita makan bareng ya. Oke, kita main tebak-tebakan. Ada yang tahu itu apa? Iya, itu ada dua kata. Ada dua kata. Itu ada tebak kata. Tebak kata. Lalu gambar. Kira-kira itu lagi apa? Mereka itu siapa? Anak. Oke, lanjut. Nah, botak udah. Pisang itu jenis apa? Buah, S-nya diganti B, buah bibit. Nah, itu ada tamu apa tuh? Tamu orang lagi ngapain? Buna tidur. Pintar ibu ini. Nah, lanjut. Anak-anak lagi ngapain anak itu? Main api. Nah, lanjut. Yang keenam. Semuanya apa?
apa namanya? Tinggi hati. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi ada stabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan identitas. Stabilitas identitas itu apa? Berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran mengubah identitas ke dalam budaya identitas sukses. Validasi tindakan yang salahnya apa? Setiap perilaku yang berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan mengubah dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengaku dan menarik kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian menaikkan keyakinan dengan tindakan yang sama. Di sini saya kemarin sudah melakukan demonstrasi kontekstual mengenai kasus. Di sini ada 2 kasus sebenarnya, tapi saya menyampaikan 1 kasus saja tentang siswa itu terlambat datang ke sekolah. Di sini ada videonya. Maaf kalau suaranya cepat.
Miss, karena saya ngantuk sekali Miss. Maaf ya Miss. Sebenarnya bukan kamu saja yang mengalami tidur di kelas. Miss Yuli juga pernah kok mengalami hal itu? Iya Miss, saya minta maaf karena sudah tidur di kelas. Iya, tidak apa-apa. Jadi kita cari solusi bersama-sama ya, untuk membantu kamu menyelesaikan masalah ini. Baik Miss Yuli. Pasti kamu memiliki alasan kan kenapa kamu bisa tertidur di kelas hari ini? Saya merasa lelah dan mengantuk Miss, karena tadi malam saya bergadang main game sampai larut malam. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Iya Miss, saya ingat. Coba sebutkan apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Disiplin waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersikap santun dan hormat kepada guru dan orang lain, mendengarkan guru ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Apakah tidur di kelas waktu guru menjelaskan itu merupakan sikap santun dan menghormati orang lain? Tidak Miss. Nah, pasti kamu sudah mendapatkan rasa senang bukan? Karena sudah tidur di kelas. Tapi perilaku tersebut tidak baik ya. Nah, selanjutnya langkah apa yang harus kamu lakukan agar tidak tertidur lagi di kelas di waktu jam pelajaran? Saya akan tidur lebih awal Miss, tidak bergadang saat malam hari agar di kelas saya tidak mengantuk lagi. Kamu ingin menjadi orang yang sukses kan? Maka dari itu, kita sama-sama ya melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jangan diulangi lagi ya Nak ya. Baik Miss, terima kasih ya Miss atas perhatiannya. Sekarang kamu kembali ke kelas dan silakan belajar bersama teman-teman kamu lagi. Iya Miss. Nah, itu tadi adalah sebuah kasus yang sudah saya buat bersama siswa saya mengenai budaya positif yang ada di kelas. Kasusnya itu siswa terlambat datang ke sekolah sama siswa tidur di kelas. Jadi ada dua kasus dan dua siswa berbeda yang sudah kita tonton tadi. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini, atas hubungannya hari ini, atas kontribusinya hari ini. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Begitulah adalah penutupan dari kegiatan acara budaya penerapan budaya positif di sekolah. Saya selaku pembicara pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila saya ada salah kata, perbuatan atau ada yang miskomunikasi. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu guru sekalian yang sudah meluangkan waktunya di sini untuk mengikuti kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya dapatkan dari guru udara ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Ya, jadi sebelum mulai pelajaran kita
Dan boleh kalian bikin dilarang membuang sampah dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kata-kata yang tidak positif atau yang tidak baik. Ya, jadi kata-katanya lu jangan sampai pakai kata-kata jangan asal kata dilarang. Ya, saya datang ke fokus atau membuang sampah pada tidak tidur di dalam kelas selama belajar. Ya, memakai seragam. Contohnya seperti itu. Oke, ini ada sticky note. Ya, kalian tulis di sini. Ya, kata-kata apa yang ingin kalian buat. Contohnya seperti yang sudah buat tadi. Oke, kalimat positif tentang keyakinan kelas itu contoh tapi jangan pakai kata dilarang atau jangan ya. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, jaga potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke,
kelas 5B SD Negeri 17 Palembang. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas senang sekali. Menurut saya, membuat keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan lebih disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bulan, siswa kelas 5B SD Negeri 17 Palembang. Perasaan saya mengikuti perbuatan keyakinan kelas sangat senang sekali karena sangat penting sekali membuat keyakinan kelas karena membuat kita disiplin dan lebih menghargai orang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arjuna, siswa kelas 5B SD Negeri 17 Palembang. Perasaan saya membuat keyakinan kelas sangat senang sekali karena kami menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin saat di kelas. Terima kasih.